واجتباه للنبوة والرسالة وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد, la haula wala quwata illa billah. Para tokoh, para kiai, para habaib, para pejabat, wabil khusus Bapak Gubernur Jawa Tengah, Bapak Komjen Ahmad Lutfi, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan taufik hidayah inayahnya kepada beliau dan jajaran beliau. Bapak Wakil Gubernur, kakak kami Kiai Haji Taji Yassin Maimun Zubair Al-Mukarram Al-Habib Ali Zainal Abidin As-Segaf dan teman-teman Az-Zahir, hadirin hadirat yang kami muliakan. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa bertemu, bisa bersilaturahim dalam rangka Jawa Tengah bersolawat. Moga-moga merupakan satu pertemuan, satu silaturahim, satu ungkapan cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang makbulah, yang masmu'ah, diterima, didengarkan oleh Allah Azza wa Jalla, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana didawuhkan oleh para masyayikh kita, para ulama kita, sebuah sholawat yang makbul akan merupakan satu penjagaan tidak hanya bagi yang melantunkannya, mengikutinya, tapi juga wilayah yang ada di sekitarnya, dan merupakan cara yang cukup efektif untuk kemudian kita mendapatkan harapan-harapan yang selama ini selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, moga-moga kumpul-kumpul kita malam hari ini benar-benar alaihi wasallam. Sebetulnya beberapa malam yang lalu kami dihubungi oleh Bapak Gubernur. Kami ketika ditelepon setengah faham, setengah tidak dengan apa yang beliau kehendaki itu. Tapi yang terlintas ini adalah satu wasilah, satu sarana beliau untuk kemudian mencoba mensyukuri anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada beliau dan teman-teman jajaran Forkopimda Provinsi Jawa Tengah. Para hadirin yang saya muliakan, memang pertemuan-pertemuan semacam pada malam hari ini adalah sebuah pertemuan yang sangat penting. Selain kebetulan hari ini ketepatan adalah hari lahirnya Pancasila, di mana merupakan asas bagi bangsa kita, merupakan landasan bagi bangsa kita yang patut kita syukuri sebagai seorang warga, sebagai seorang rakyat, bahkan sebagai seorang muslim. Karena apapun menurut kita para santri, dalam Pancasila mengandung banyak makna yang jelas, mencakup uluhiyah, ketuhanan, al-adalah, keadilan, al-musyawarah, al-ulfah, dan yang pasti ini semua adalah hal yang memang diminta atau disyariatkan oleh Allah lewat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha walladzi auhayna ilaik wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimuddin wa la tatafarraqu fihi.
bahwa perlu kita sadari bersama, mulai syariat Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam sampai baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepentingan semua nabi diutus ke bumi ini ada dua. An aqimuddin, mengesahkan Tuhan. Yang kedua dia adalah membangun al-ulfah wal jamaah wa tarkil furqati wal mukhalafah, memastikan bahwa dakwah al-ilahiyah berjalan dengan baik, kemudian memastikan bahwa terjadi kebersamaan, kekompakan dan persatuan. Itu semua ada dalam kandungan Pancasila. Maka moga-moga kita semua sebagai generasi penerus benar-benar memiliki kesadaran, memiliki kepantasan untuk pada akhirnya melanjutkan apa yang dibangun dan dicita-citakan oleh para pendahulu kita, oleh para guru-guru kita. Saya lanjutkan acara yang digagas oleh Bapak Gubernur Jawa Tengah dengan mengumpulkan para masyayikh, para kiai, para tokoh, para pejabat, para bupati. Mohon maaf, saya kelupaan tadi kalau beliau juga manggil bupati seluruh Jateng, bupati, wali kota. Ini adalah sebuah pertemuan yang insya Allah sesuai dengan apa yang disabdakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sinfani idza salaha salahan nas wa idza fasada fasadan nas. Ada dua kelompok, Bapak pimpinan apa Pak tadi Pak jenengan Pak? Pengadilan Tinggi Agama. Itu urusannya apa Pak? Perceraian? Oh banyak ya. Jadi ada dua kelompok yang kalau mereka berjalan sesuai porsinya masing-masing, dipastikan rakyat masyarakat akan baik-baik saja. Tapi ketika keduanya sudah melenceng dari jalurnya, maka masyarakat pasti akan memiliki banyak masalah, memiliki banyak kerumitan dalam perjalanannya. Al-ulama wal umara. Ulama, umara adalah dua kelompok yang memang tidak bisa dipisah. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan, innan nasa lam yazalu mustaqimin mastaqamat a'immatuhum wa hudatuhum. Insyaallah masyarakat Jawa Tengah selamanya akan baik-baik saja selama Pak Gubernur dengan para masyayikh, dengan para kiai yang ada di Jawa Tengah berjalan sinkron sesuai dengan tanggung jawab dan kewajibannya masing-masing. Karena begini, dalam kitab tafsir Al-Qurtubi dikatakan, kullu baldatin yakunu fiha arba'ah fa ahluha ma'sumuna 'anil bala. Daerah manapun, pokok di sana ada 4 kelompok, insya Allah dipastikan daerah itu akan baik-baik saja. Imamun adilun la yadlim. Saya ini dari tadi panik. Paniknya bukan faktor apa-apa. Saya itu bingung. Ini ternyata live ya. Dan ada aturan-aturannya. Nggih. Dan jadi saya selalu menunggu kapan saya dikodok untuk selesai. Dan ayo Pak, segera diselesaikan saja. Tapi ini sebentar, ini penting. Ada 4 kelompok yang harus ada dalam setiap daerah kalau memang ingin mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Imamun adilun la yadlim. Yang pertama, Pak Lutfi bekerja secara baik dan benar. Ya termasuk Gus Yasin. Tapi kan Gus Yasin harusnya sudah tahu itu. Imamun adilun la yadlim. Yang kedua, alimun ala sabilil huda. Alimun ala sabilil huda. Sedikit saja. Lah itu loh, sudah ada tandanya. Makanya langsung saya singkat saja. Saya jelaskan dulu kepada para bapak bupati, wali kota yang hadir. Panjenengan semuanya ini pemimpin. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
Di antara kewajiban kepemimpin adalah untuk dianggap sebagai pemimpin yang benar-benar baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu memastikan biirsyadi ra'iyah, biirsyadihim lil masalih ad-diniyah wa dunyawiyah. Pastikan masyarakat panjenengan memiliki atau mendapatkan program-program terbaik yang panjenengan canangkan untuk kemaslahatan diniyah dan juga dunyawiyah, untuk hal-hal yang bersifat materi ataupun untuk hal-hal yang bersifat rohani. Pastikan kesejahteraan mereka, kemudian pastikan kecerdasan rohaninya juga terjaga. Wa kafil adza anhum. Di antara kewajiban berikutnya panjenengan semua memimpin daerah panjenengan adalah pastikan semua kebijakan panjenengan tidak membuat rakyat panjenengan sengsara. Wa ta'limihim ma yanfa'uhum dunia wa akhirata. Pembelajaran, peningkatan SDM, peningkatan pendidikan itu sangat penting pada kacamata Islam yang harus dilakukan oleh pemimpin, dan pemimpin harus selalu ada di situ untuk kemudian semua masyarakatnya benar-benar mendapatkan pendidikan yang layak. Terakhir, padahal yang paling penting aku malah mau kayak sak menit. Wa i'anatihim qaulan wa fi'lan. Selama panjenengan bersumpah, maka semua pergerakan panjenengan, semua langkah panjenengan, baik ucapan maupun perilaku, semuanya benar-benar untuk menolong, mengangkat kesejahteraan masyarakat. Sudah, itu sudah. Wes, mulai aku. Jangan. Oh, piye to? Ya wes. Saya disuruh sudah dulu sementara, ya sudah. Aku mulai lali-lali aku. Ya wes. Sudah. Sementara itu dulu, kita ikut saja aturannya. Bebas, Gus. Lah kula lali apa nan? Lah kula nggih kula pun lali. Aku mau cerita apa sampai lali aku. Boleh, pokoknya semoga-moga saya sedaya lah. Semoga-moga saya sedaya, semoga-moga paringi selamat kabeh. Moga-moga semua harapan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal aku mau pengen nasihati Pak Bupati kuwi, malah gak sido gara-gara iklan. Kacau dunia persilatan. Wis nasihati kiai ya. Nggih, kan ngeten. Wow itu tadi itu kan sama-sama kita dengarkan. Ada yang menarik dari entah itu Mas Bupati Cilacap atau dari Bupati Pati. Beliau di antara pujian-pujian yang beliau berikan kepada Pak Gubernur, itu yang paling penting menurut saya adalah satu. Ternyata Pak Gubernur itu menjadi pemimpin yang mau mendengarkan. Itu penting itu. Acap kali kita itu mudah mendengarkan ketika kita di bawah, tapi ketika kita di atas, kita pengennya didengarkan. Lah tadi Pak Gubernur ternyata adalah sosok yang siap untuk mendengarkan, dan itu penting. Karena sekelas Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq saja, ketika beliau menjadi khalifah, itu beliau sempat berkhutbah begini, "Inni qad wullitu alaikum." Saya ini hari ini jadi pemimpin kalian semua. Walastu bi khairikum. Ini coba, betapa pentingnya untuk sadar diri, untuk rendah hati. Sekelas Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq saja, termasuk orang terbaik umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengatakan walastu bi khairikum. Saya hari ini menjadi pemimpin kalian semua, padahal saya sadar saya bukan yang terbaik di antara kalian semua. Fa in ahsantu fa'inuni wa in asa'tu faqawwimuni. Kalau saya benar, tolong semua yang menjadi pendamping saya, pembantu saya yang di bawah saya, tolong bantu ide-ide baik saya.
Tapi kalau sewaktu-waktu saya keliru sebagai manusia, tolong nasihati dengan baik. Tolong ingatkan dengan baik. Itu sekelas Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq. Maka tidak boleh seorang pemimpin kemudian tidak mau mendengarkan nasihat, tidak mau diingatkan. Tapi nasihat itu ya penting, dengan cara-cara yang benar itu jauh lebih penting. Gini, jangankan mohon maaf orang yang banyak keliru kayak kita-kita, orang awam kayak kita-kita. Sekelas Imam Syafi'i saja itu tidak mau kalau kemudian dinasihati dengan cara yang keras, yang kasar. Ta'ammadni binushika fin firadi wa jannibni nasihata fil jamaah. Kalau kalian semua merasa ada yang keliru dari saya, tolong DM atau WA. Jangan di demo. Loh iya, jangan di demo. Makanya sangat populer di dunia pesantren, Sayyid Zabidi dalam kitab Ithafnya, menjadi syarahnya kitab Ihya yang sangat populer kitabnya karya Imam Ghazali, menceritakan suatu ketika, sampean pernah dengar Harun Ar-Rasyid apa tidak? Yang biasa sama Abu Nawas itu loh. Awakmu kan krungune kuwi. Beliau ini punya putra menjadi khalifah namanya Ma'mun. Kalau redaksi kitabnya begini, ini mumpung ingat ini dan sudah tidak ada TV One ini. Waqa'a anna ba'da al-wu'ad fa'ala ma'al Ma'mun bin Abi Ja'far. Abi Ja'far itu Harun Ar-Rasyid. Al-amra bil ma'ruf wa nahya 'anil munkar bil ghildati wa syiddah. Jadi suatu ketika ada kiai, ada santri, katakan ustadz anyaran lah ya. Kiai-kiai kecamatan, tahu-tahu dia ini mengingatkan atau menasehati atau bahkan memarahi Khalifah Ma'mun dengan cara yang sangat kasar, dengan nasihat-nasihat yang sangat kasar. Akhirnya langsung di stop oleh Khalifah itu. Ya hadza ana lastu bi a'dhama dzamban min Fir'aun. Pak Ustadz, Kiai, sama itu benar Kiai, tapi sama harus ingat, yang kamu hadapi ini hanya Khalifah Ma'mun. Yang tidak mungkin punya dosa lebih ngeri daripada Fir'aun. Walasta anta bi'atqa min Musa wa Harun. Dan tidak mungkin kalau hanya sekedar kiai kecamatan lebih istimewa daripada Nabiillah Musa, Nabiillah Harun. Itu pun wa qala Allah Ta'ala lahuma idhhaba ila Fir'aun innahu tagha wa qula lahu qawlan layyin. Wa qula lahu qawlan layyin. Kamu berdua berangkat ke Fir'aun. Fir'aun loh ini, orang yang mengaku sebagai Tuhan. Tidak hanya mengaku sebagai gubernur, sebagai Tuhan ini. Artinya sudah mencoba untuk menyaingi Tuhan. Kesalahannya fatal sekali. Itu pun Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, kamu kalau ngomong sama Fir'aun yang halus, yang sopan. La'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Siapa tahu dia kemudian berpikir, kemudian berbenah. Karena gini, ada beberapa orang itu kalau diingatkan itu agak kecewa. Tapi sebetulnya sebelum tidur dia pikirkan itu. Kemudian kebijakannya akan dia ubah di kemudian hari. Maka menjadi penting. Sudahlah, panjenengan semua bisa lihat. Kenapa tidak ada pesantren-pesantren yang kemudian demo? Enggak ada, Pak. Karena kami para, udahlah. Gus Yassin sebelum jadi wagub itu tidak pernah mengarahkan santri-santrinya untuk demo. Pasti itu. Karena memang begitu, Pak. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan ana malikul muluk. Saya ini rajanya raja. Saya ini presidennya presiden. Qulubul muluk biyadi. Semua pikiran perencanaan para pejabat itu ada di tangan saya. Faman ata'ani ja'altuhu alaihi ni'mah. Ada beberapa kitab ja'altuhu alaihi rahmah. Kalau masyarakat
memiliki hubungan yang baik, memiliki perilaku yang baik, maka pasti akan mendapatkan pejabat yang menjadi nikmat. Tapi waman asani ja'altuhu alaihi nikmah. Tulisannya hampir sama, yang satu pakai ain, satunya pakai qaf. Hampir sama, tapi maknanya jauh berbeda. Kalau kita sebagai rakyat tidak benar, maka pasti pejabat yang kita dapatkan juga sulit untuk benar. Makanya fala tashghalu qulubakum bisabbil muluk. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita enggak usah repot-repot mencaci maki pejabat. Walakin tubu ilayya u'attifhum alaikum. Sudahlah, kamu semua berbenah menjadi pribadi yang baik. Insya Allah Pak Lutfi akan semakin baik, semakin baik, semakin baik. Kira-kira begitu. Ada beberapa riwayat itu begini. Fala tashghalu qulubakum bisabbil muluk wad'u lahum bisalah fa inna salahahum bisalahikum. Kamu gak usah repot-repot mendemo Pak Lutfi. Doakan saja semoga Pak Lutfi, Gus Yasin, moga-moga selalu mendapatkan taufik hidayah inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dengan kesolehan panjenengan sebagai rakyat, maka terciptalah kesolehan-kesolehan di hati para pejabat. Makanya ngaji itu penting, ngaji itu penting. Saya enggak paham ya, apa saya yang salah? Tadi ketika Mas Bupati Cilacap ngomong, saya kan suka dengan cara bicaranya Mas Bupati Cilacap itu. Kan kalau ngomong enak, orangnya ganteng. Loh ganteng itu penting loh. Oke. Ibtahu al-khair indah hisanil wujuh kata Rasulullah. Kamu boleh berharap hal-hal yang baik, hal-hal yang positif kalau pemimpin-pemimpin kalian, tokoh-tokoh kalian memiliki wajah yang rupawan. Kata Rasulullah. Mereka gak ono ceritane Nabi elek itu gak ono. Ya alhamdulillah tadi dikatakan jenengan setelah dibedai lebih ganteng, Beb. Lebih ganteng. Kalau mau badhe dibedai tapi kalau gak gelem, moh aku. Nyapo bedaan barangnya aneh-aneh. Wes. Oke. Tadi itu Mas Bupati Cilacap mengatakan ada beberapa program di Cilacap yang sangat istimewa. Walaupun mungkin saya tidak mendengar ada kolaborasi yang dilakukan oleh Mas Bupati Cilacap dengan tokoh-tokoh agama. Apa kupingku senggak krungu, apa piye? Aku malah curiga, aku khawatir Cilacap tokoh agamanya sudah tidak bisa ditokohkan. Akhirnya tidak diajak berkolaborasi. Karena begini, Islam itu dilihat dari perilaku pengikutnya. Enggak mungkin beberapa orang yang belum santri kemudian membaca apa yang dibaca oleh santri. Maka mengenal santri itu dari perilaku para santrinya. Ketika kemudian kita para santri tidak sebagaimana yang tadi saya sampaikan ketika masih ada di TV One tadi itu, bahwa harus ada kolaborasi konkret antara ulama wal umaro, dan kemudian ada salah satu yang patah di sana, berarti pasti ada yang nggak benar di sana. Entah itu ulamanya atau entah itu umaroknya. Tapi saya yakin sepatah-patahnya situasi itu yang pasti patah dulu mesti ulama. Artinya sing ruwet dhisik cara gamane kasare ngono. Pasti itu. Fasadur ra'iyah bi fasadil umara. Masyarakat Jawa Tengah ruwet itu mesti karena Gus Yasin enggak beres. Pasti itu. Tapi wa fasadul umara bi fasadil ulama. Rusaknya para pejabat karena ulamanya mulai ruwet. Nah, itulah kenapa kemudian kalau tadi saya dikasih kesempatan untuk meneruskan omongan saya di TV One tadi, enggak langsung dikasih waktu 5 menit. Saya akan ngomong bahwa di antara syarat sebuah wilayah itu menarik berikutnya, wa masyaikhu ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuriduna fi talabil ilmi wal Qur'an. Semua elemen yang ada di wilayah itu semuanya menyampaikan apa yang sebagaimana disampaikan oleh Pak Bupati Cilacap tadi, pentingnya sebuah pendidikan. Tapi tidak meninggalkan membangun karakter-karakter
nilai-nilai keagamaan. Nah, gitu. Semua elemen khususnya para orang tua sadar betul bahwa pendidikan formal, pendidikan agama menjadi tonggak masa depan. Dan yang terakhir kalau pengen Jawa Tengah aman, wanisa'uhum masturatun la yatabarrajna tabarrujal jahiliyatil aula. Para ibu-ibu, para perempuan, para gadis-gadis semuanya mampu jaga diri. Tidak ngawur karena panjenengan semua sebagaimana dikatakan oleh seorang syair, wa awwalu khubsil ma'i khubsu turabihi wa awwalu khubsil qaumi khubsul manakih. Kalau mau lihat air ini jernih atau tidak, cukup kita lihat tempatnya. Tapi kalau kita mau melihat masa depan sebuah bangsa, cukup lihat tempatnya anak-anak itu keluar. Siapa lagi kalau bukan ibu-ibu? Makanya kalau pengen sebuah bangsa itu istimewa, ada beberapa catatan di sana yang harus dilakukan. Salah satunya ibu-ibunya berkualitas. Ibu-ibunya salihah, ibu-ibunya ta'iah, ibu-ibunya baik semua. Tapi insya Allah Jawa Tengah ngoten. Nggih. Jawa Tengah niku pancen aku dhewe ngakoni lek kuwi. Aku dhewe ngakoni. Wong nyatane lho, bagaimana tidak jos. Untuk 100 hari masa jabatan saja sudah tasyakuran. Gubernurku gak ngajak tasyakuran. Gak umum. Tenan, aku malah opo pindah warga Jawa Tengah, piye penae? Ketoke kok ganti gubernur Jawa Tengah daripada gubernur Jawa Timur. Aku dhewe ya muskil tapi ya gak apa-apa. Kita harus punya gubernur di semua provinsi. Alhamdulillah. Tapi saya pokoknya niki terakhir nih karena tadi hanya dikasih waktu 5 menit atau 10 menit, niki terakhir. Walaupun kesalahan kita banyak kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita pengen dianggap istimewa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, khususnya teman-teman para pemimpin, ada 4 hal yang memang harus benar-benar kita pegang. Yang pertama adalah asidku, kemudian asyukru, kemudian al-haya'u, kemudian husnul khuluq. Penting betul seorang pemimpin memiliki kesungguhan, kejujuran, memiliki keseriusan dalam proses memimpinnya. Begini, kalau di dunia pesantren Pak Lutfi, sidku itu dimulai dari asidku fil azmi wal irada. Jenengan para pejabat dulu pasti dalam benaknya pasti selalu berucap begini. Aku sesuk nek dadi wali kota, aku sesuk nek dadi bupati, atau bahkan saya besok kalau jadi gubernur akan begini. Kalau contohnya di kitab, in a'tanillahu wilayatan adaltu fiha wa lam a'sillaha fiha. Kalau saya diberi kekuasaan, saya akan adil di sana, saya akan baik di sana, dan saya tidak akan pernah maksiat di sana. Kira-kira begitu. Kemudian disusul dengan asidku fil wafa. Ketika Allah benar-benar pada akhirnya menganugerahkan ini semua, maka kalau bahasanya adalah ayyuhafizul abdu fi ala wa'dihi au ta'ahudihi. Maka dia habis-habisan, kayak tadi itu saya dapat cerita bahwa ternyata Pak Gubernur pagi tadi di Cilacap. Dan hari ini. Maka dari sebuah harapan dan cita-cita, niatan yang kuat, kemudian ketika Allah Ta'ala menakdirkan beliau akhirnya duduk di kantor gubernur ini, maka ada itu. Yuhafidhu ala ahdi au ta'ahudihi. Maka dia mati-matian berusaha untuk merealisasikan apa yang pernah menjadi niatannya. Maka walaupun kata Rasulullah, walau gana min qarnihi ila qadamihi khataya, tidak masalah. Kamulah islamuhu. Walaupun dosa masa lalu kita luar biasa banyaknya, tapi kalau kita mulai berproses memiliki sifat sidq, tulus, jujur, sungguh-sungguh, insya Allah Islam kita akan sempurna. Yang kedua, asyukru. Syukur itu adalah, syukur itu bukan alhamdulillah ya. Syukur itu bukan alhamdulillah. Alhamdulillah itu alhamdulillah. Asyukur itu kalau
Didefinisikan insya Allah kalau saya nggak lupa ya, syukur itu adalah sorful abdi jami'a ma an'amallahu ta'ala bihi alaihi fima khuliqa li ajlihi. Sorful abdi jami'a ma an'amallahu alaihi bihi fima khuliqa li ajlihi. Memanfaatkan, misalnya Pak Lutfi bagaimana caranya bersyukur? Apakah harus ngundang Habib Bidin? Enggak wajib. Tapi ya sebaiknya begitu, kira-kira ya. Enggak wajib tapi sebaiknya begitu. Kalau ngundang saya agak wajib Pak, karena saya ikut kampanye dulu. Loh, iya loh, agak wajib. Oh, tekan di lali aku mau. Tapi yang paling wajib adalah beliau bersyukur dengan cara memaksimalkan semua anugerah Allah Subhanahu wa taala ini sesuai porsinya. Sesuai porsinya. Mohon maaf Bapak-bapak, jenengan nggak boleh berlebihan loh ya menjadi pejabat itu. Karena al-imam al-adil alladzi yattabi'u amrallahi wa syar'ahu biwad'i kulli syai'in fi mawdi'ihi min ghairi ifratin wala tafrid. Imam yang baik, pejabat yang baik itu adalah yang menjaga hubungannya dengan Tuhan, artinya memiliki rasa takut dengan Tuhan dengan cara meletakkan segala sesuatunya sesuai porsinya, tidak melewati batas. Min ghairi ifrat, tidak berlebihan. Ojo dumeh dadi bupati, ojo dumeh dadi gubernur terus awut-awutan kabeh ditoto. Sembarang kalir diatasi dhewe, notomik diatasi dhewe, isah-isah diatasi dhewe. Tidak. Tapi juga wala tafrid, bukan kemudian lalai, tidak bekerja, ya bekerja, tapi sesuai porsinya. Kira-kira begitu. Lah syukur itu memaksimalkan semua nikmat tadi itu semaksimal mungkin, proporsional. Kemudian malu, al-haya. Nomor 3, siapapun dari kita, apalagi para pemimpin-pemimpin kita, mohon maaf harus punya rasa. Karena al-haya itu khulukun, ya ba'asu sahibahu ila jtina bil manhiyat. Sebuah karakter yang membuat kita, ada beberapa riwayat itu ilajtina bil qabih. Rasa malu itu adalah sebuah karakter yang membuat kita menghindari hal-hal yang buruk. Ini penting. Dan juga wa yamna'u minat taksir fi haqqi dhi haqqin. Rasa malulah yang membuat kita kemudian tidak, mohon maaf, sembrono atau bahkan sampai mengambil hak orang lain. Nah itu. Yang terakhir husnul khuluq, karakter yang baik. Husnul khuluq ini penting sekali karena sebagaimana yang dicanangkan oleh para pendiri bangsa ini, persatuan dan kesatuan itu hanya bisa dicapai dengan keadilan dan budi pekerti yang baik. Makanya ono bahasa keadilan dan juga budi pekerti yang baik. Nah, itu penting sekali. Dua hal ini mungkin menjadi karakter bangsa, tapi sebetulnya dari sisi syariat, dari kacamata syariat, ini semuanya adalah segalanya. Kita kalau ngomongkan Islam sebetulnya adalah husnul khuluq, budi pekerti yang baik. Moga-moga Allah senantiasa menakdirkan kita menjadi pribadi-pribadi yang menarik, pribadi-pribadi yang baik, yang mampu beribadah ubudiyah, sekaligus mampu melakukan hal-hal positif di tengah-tengah masyarakat. Kalau katanya Pak Gubernur tadi, pokoknya semua bupati, semua wali kota, semua rakyat harus menjadi bermanfaat bagi lingkungannya. Saya pikir hanya itu Beb yang bisa saya aturkan. Saya mohon maaf, saya tadi padahal sudah bangga sekali. Cocok ya, aku pidato model gini cocok. 3 menit tapi jelas. Akhirnya aku cocok ini, makan gaji buta ya. Ternyata gak situ, gak oleh mulai aku. Tapi mboten cocok deh, kalau setuju. Kalau lagi nembe sadar nek ternyata Habib bin Dini gantengnya mergo diwedaki. Saya itu. Dan saya juga baru sadar dan kemudian iri, ternyata Habib bin kalau mau live diwedaki bojone. Bojoku kok gak tahu.
Loh, iya Pak. Nah itu. Lah, tapi aku serodok tenang, mergo itu pasti sama dengan Pak Lutfi. Karena Pak Lutfi belum ada yang medai, kecuali TV One. Pun lah, wonten mawon lah kula ngapunten ingkang agung, datang sedaya mawon, saestu ngapunten ingkang agung khususnya datang Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, teman-teman Bupati, Wali Kota, kanca-kanca azair ngapunten. Akhiran walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan ribuan terima kasih kepada beliau Gus Kautsar yang telah memberikan ilmunya, nasihatnya pada acara kita malam hari ini luar biasa. Nasihat yang sangat luar biasa untuk kita yang hadir malam hari ini. Bukan hanya nasihat untuk para pejabat kita, tapi nasihat buat kita semua yang hadir yang mendengarkan malam hari ini.